Florata pagi ini. Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND ya. Kami hadirkan kembali satu topik untuk Anda pendengar terkait dengan tingkatkan mutu dan keamanan pangan Pemkab Manggarai Barat damping UMKM kuliner. Dan di ujung telepon sudah bersama kita Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat, Teresia P. Asmon. Florata pagi ini. Selamat pagi Ibu Tras. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Selamat pagi Bu. Ya, apakah baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, baik ya. Oke, pagi hari ini kita hadirkan satu topik ya, tingkatkan mutu dan keamanan pangan Pemkab Manggarai Barat damping UMKM kuliner, begitu ya Ibu Tres ya. Nah, ya apa yang menjadi motivasi atau tujuan utama mendampingi UMKM kuliner ini? Ya, kalau di Labuan Bajo ya pasti semua orang kalau ke Labuan Bajo tahu kalau di kuliner Kampung Ujung itu tuh salah satu etalase yang paling besar yang dimiliki oleh pemerintah daerah ya. Nah, keamanan pangan menjadi kunci utama dari bisnis kulineri. Jadi selain faktor yang lain-lainnya, karena itu adalah makanan yang masuk ke tubuh manusia, tentu banyak risiko yang harus diantisipasi, artinya harus dicegah oleh para pelaku kuliner itu sendiri. Ya tugasnya ya tugas pemerintah, kami tidak sendiri, tetapi menjadi bagian dari tugas teman-teman Dinas Kesehatan juga untuk pengawasan keamanan pangan secara rutin. Nah selain itu juga Pemda juga melakukan inisiatif-inisiatif kegiatan yang lainnya, seperti misalnya baru-baru ini hampir semua pelaku ya, lebih dari 60% pelaku di sana sudah tersertifikasi halal. Jadi kalau bicara sertifikasi halal kan berarti keamanan pangannya sudah wajib terpenuhi, itu standar-standar keamanan pangannya, baru nanti sertifikasinya keluar. Itu sih Bu, dan juga pendampingan yang kami kerjasamakan ya. Syukurnya Labuan Bajo ini banyak sekali yang mau membantu gitu, apalagi kalau bicara terkait UMKM, banyak sekali yang mau membantu. Jadi salah satunya dengan perguruan tinggi, dengan kampus. Jadi dari hasil surveillance yang dilakukan kampus, ya keamanan pangan menjadi salah satu yang yang diminta untuk jadi perhatian khusus dari konsumen yang diwawancara gitu. Iya, itu yang menjadi alasan utama ya mengapa Kadis Kepala Dinas bersama jajarannya mendampingi UMKM kuliner, begitu ya Ibu Tres ya. Betul Bu. Iya, dan ini ada berapa UMKM yang didampingi kemarin? Keseluruhan pelaku UMKM, karena sebenarnya UMKM banyak ya Bu juga dengan UMKM yang lain yang bergerak di kulineri. Tapi secara khusus yang didampingi baru-baru ini itu pelaku kuliner di Kampung Ujung itu ada 40 tenan, dan yang aktif berjualan itu ada hampir 30-an lebih pelaku kuliner yang didampingi secara khusus. Dan ini baru pendampingan awal, jadi baru bicara terkait keamanan pangan, terus nanti akan dilanjutkan dengan pendampingan seperti grooming, hospitality, dan lain-lain. Itu nanti menjadi lanjutan pekerjaan kami. Gitu. Iya. Apakah dampingan ini hanya Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi UMKM dan juga terlibat dengan yang lainnya, stakeholder lainnya? Kami kerjanya kolaboratif Ibu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak hanya oleh dinas ya, jadi siapa saja yang misalnya mau mensupport, nah supportnya itu berdasarkan kebutuhan yang kami ajukan, itu seperti dari kampus, yang dalam waktu dekat juga ini asosiasi perhotelan, bisnis yang ada di Labuan Bajo juga, ya mereka tahu bahwa memang kuliner Kampung Ujung ini etalase yang menceritakan Labuan Bajo, jadi sangatlah tidak mungkin mereka mengabaikan keberadaan
pelaku-pelaku kuliner di sana. Jadi mereka juga mau berkontribusi untuk mendampingi pelaku secara khusus ya. Jadi kalau pemerintah bisa membangun infrastrukturnya, kontribusi dari stakeholder atau mitra yang lain ya untuk penguatan SDM, dan itu menjadi bagian tantangan terbesar juga gitu untuk mengurus sumber daya manusia yang ada di kuliner ya, karena latar belakang pengalaman, latar belakang pendidikan berbeda-beda. Jadi challenge-nya ada di situ. Jadi Iya. kami bekerja dengan banyak pihak gitu untuk mendampingi pelaku kuliner yang di Kampung Ujung. Iya, Gitu Bu ya. sampai adanya pendampingan ya UMKM kuliner di Kampung Ujung, apakah beberapa hari sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya ada masalah dengan keamanan pangan kuliner? Kalau bicara masalah sebenarnya tidak, karena kalau bicara keamanan pangan kan wajib ya, jadi surveillance terus-menerus, penilaian terus-menerus. Cuma ya kadang-kadang kelalaian dan hasil surveillance ya itu masih menjadi bagian yang diberi catatan khusus oleh para pengunjung. Jadi kalau bicara misalnya milih jadi keamanan pangan menjadi salah satu yang mereka butuhkan untuk selalu diperhatikan. Jadi suka tidak suka ya sebagai pemerintah yang membina mendampingi UMKM di pelaku kuliner, itu yang harus diingatkan terus-menerus itu, karena kalau tidak ya risikonya cukup berat gitu. Dibanding hal-hal yang lain ya, banyak hal yang sangat penting, tetapi keamanan pangan itu sangat penting di bisnis kuliner. Itu menjadi pilar dasar yang wajib ditaati oleh teman-teman pelaku kuliner atau semua yang berbisnis di sektor kuliner. Jadi per tahap ya, pertama kuliner, nanti baru langkah berikutnya di perhotelan begitu ya Ibu Teresia ya? Iya, betul Ibu, betul. Iya. Dan apa yang menjadi harapan dari pendampingan ini Ibu Tras? Ya tentu harapannya kepuasan, selain kepuasan pengunjung ya, karena kalau bicara kuliner Kampung Ujung itu etalase terbaik yang dimiliki Pemda untuk kulineri. Jadi tentu itu menjadi kalau bilang bisnis utama untuk kulinerinya Pemda, yang dari pelaku UMKM, dari masyarakat UMKM yang ada di sana. Jadi kami berharap suatu saat gitu, kalaupun nanti ya mimpi besarnya, jadi itu adalah kaki 5, tetapi kualitas rasa layanan juga boleh dibilang bintang 5. Mimpinya seperti itu. Jadi semua orang sekarang, semua tim memberi perhatian khusus untuk pelaku kuliner Kampung Ujung. Ya Ibu Tres, nanti Halo Ibu? Iya Bu ya. Apakah nanti hanya di Kampung Ujung saja atau di tempat-tempat lain juga yang penjualan di situ ada UMKM-nya? UMKM banyak, tapi secara khusus yang bisnisnya di atas fasilitas pemerintah itu di Kampung Ujung. Sedangkan yang lain-lainnya, pelaku kuliner yang lain difasilitasi sama, tetapi kan mereka orang perorangan ya, bisnis orang perorangan yang di tempatnya sendiri-sendiri. Itu kita memberi kesempatan yang sama juga, seperti misalnya difasilitasi untuk pengurusan PIRT-nya, terus pendampingan bisnis itu diberikan sama gitu. Tetapi secara khusus memang kuliner Kampung Ujung karena itu fasilitas Pemda dan orang-orang di dalamnya adalah UMKM yang didampingi secara khusus oleh pemerintah di atas memanfaatkan fasilitas Pemda. Gitu. Jadi itu mereka itu kalau mau bilang ya kalau ada komplain pasti ya pemerintah atau dinas juga pasti kena imbasnya gitu. Pada saat melakukan pendampingan UMKM kuliner ini juga sangat antusias begitu Ibu Tres ya? Ya, sangat antusias karena ya mereka sendiri tahu bahwa itu syarat mutlak ya, keamanan pangan itu syarat mutlak dari sebuah bisnis kulineri. Itu mungkin awal-awalnya tidak peduli, tetapi karena ini bagian dari hasil riset arti surveillance yang dilakukan oleh teman-teman kampus ke semua pengunjung, jadi mereka tahu bahwa itu yang dibutuhkan oleh konsumen. Kampus mana Ibu? Keamanan pangan nomor 1. Kampus mana Ibu Dokter yang melakukan riset? Poltek El Bajo. Kami bermitra karena
dekat, ada di dalam Kota Labuan Bajo, dan itu bisa dimintai tolong kapan saja gitu. Oke. Dengan kampus El Bajo. Kemitraannya sangat baik. Baik, terima kasih Ibu Tres atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, salam sukses. Terima kasih banyak, selamat pagi, salam hangat dari Labuan Bajo untuk pendengar RRI ND. Florata pagi ini.